namanya? Itu ada orang. Kalau lahirnya Februari namanya? Tuh, Febri. Kalau lahirnya bulan Maret? Marto. Ada Marto. Maaf nih, nggak ada Marto, maaf. Tuh lihat tuh. Kalau lahirnya bulan November namanya? Novi. Desember? Desi. September? Septi. Yang kasihan kalau lagi musim rambutan. Dikasih nama anaknya Siti Rambutin. Ntar pas kelas SD ditanya sama temennya, kenapa nama lo rambut ini? Iya, pas gue lahir lagi musim rambutan. Yang lebih kasihan lagi, pas lahir masuk rumah sakit mau disesat, BPJS belum bayar. Dinamain anaknya Siti Prihatin. Pas udah gede ditanya sama temennya, kenapa nama lo Prihatin? Prihatin, mak gue pas gue lahiran BPJS-nya mati. Masya Allah, kamu ke BPJS semua. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Ini anak mesti dapat tuh nama yang bagus. Kedua, yu'allimuhul kitab, ajarin anak biar bisa baca Quran. Didik anak. Saya merasa gak mampu ngajarin anak saya. Titip di pengajian, panggil gurunya. Jangan cuek kalau anak gak bisa ngaji. Kalau anak gak bisa ngaji, gak bisa baca Quran, gak belajar agama, bapak emaknya mati, siapa yang mau doain? Anak sekarang maaf nih, banyak baca Quran yang dibaca Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya orang tua mati dibilang asing. Kenapa? Karena nggak bisa. Qul a'udzu birabbil falaq. Siapa yang ngajarin? At-tahiyatul salah. At-tahiyatul. Kan lagunya. At-tahiyat. Mau nyanyi lagi nggak? Tambahin dong lo, belum nyanyi doang. Ajarin anak tuh, orang tua jangan ngerasa aman anak gak bisa ngaji. Kenapa? Anak yang hak yang mesti anak dapat tuh, yang mesti anak dapat orang tua ngajarin Quran. Jangan merasa aman, bodoh amat sama anak gue. Yang penting gue ngaji, yang penting gue bisa baca Quran, yang penting gue ke masjid. Gue gak peduli sama anak gue. Nanti pada hari kiamat, ketika orang tua diantarkan menuju surga, anak lagi di neraka, anak bakal teriak, malaikat, itu bapak saya jangan masukin surga. Kenapa? Dia gak pernah nyuruh saya ngaji sama ke masjid. Jangan ngerasa aman. Pada bengong semua ini. Masya Allah. Ya Masya Allah, orang ober makin ngaji semua. Orang kalau bisa ngaji, Bu, meskipun nggak ada kerjaan, minimal tiap Jumat dapat amplop. Kok iya jadi muazin? 25.000 gocap masih bisa. Ada yang meninggal mimpin coba sekolah kagak, kerja kagak, ngaji gabi, suwirin burung ngaji tiap hari. Gak apa-apa suwirin burung kalau kontrakannya 25, satu pintu sejuta, aman gak? Aman gak? Aman gak? Aman. Bini aja pengen ngomong, bang ntar malam gaya apaan lagi tuh, duitnya banyak. Coba kalau gak punya duit. Ya Allah, tuh punya kewajiban. Makanya Bu, anak cuma jangan disekolahin doang rapi. Giliran sekolah topinya baru, celananya baru, sepatunya baru, pakai gesper tulisannya SDMI. Cakep, dia berangkat sekolah bukunya pada baru, gak bayar di negeri. Giliran ngaji lekar, kain udah demok. Peci tuh yang warnanya putih yang 10.000 dicondet, warnanya udah kecoklat-coklatan. Baju koko kancing beda-beda. Jus ama ditenteng sobek. Depan sobek, tengah sobek, belakang sobek. Ngaji alam nasroh, ketemunya alam taro. Sobek sih. Tanya mama pas pulang, ngaji lo? Alhamdulillah. Ngaji apa? Ngaji 2 alam. 2 alam? Iya, alam nasroh sama alam taro. Gara-gara sobek. Jadi siapa yang punya kewajiban ngajarin anak ngaji? Orang tua jangan ngerasa aman kalau anak gak bisa ngaji. Itu Allah udah mesen dari pertanyaan malaikat. Kenapa ayahnya Nabi Muhammad mati? Karena kata Allah,
saya yang didik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yang jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Allah yang jaga Nabi, kalau bukan Allah yang membela Nabi, Nabi sudah dibunuh berkali-kali, saudara. Betul? Betul enggak? Betul apa enggak? Makanya saya lanjutin nih ceritanya nih. Orang kafir lagi ngumpul di rumahnya siapa? Di rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal, datang seseorang namanya Tariq Asy-Syaidalani. Kita kalau mau bunuh Nabi gampang. Kita kalau mau bunuh Rasulullah gampang. Inna Muhammadan, katanya. Apa dia bilang? Kaifa ya Tariq? Orang kalau udah ngomongin mau bunuh Nabi pada senang. Gimana cara bunuh Rasulullah? Kaifa ya Tariq? Orang-orang kafir pada nanya. Apa dia bilang? Inna Muhammadan istanada ila jidaril Ka'bah falau dhahaba wahidun minna wa ramahu hajaran kabiran lahalaka min sa'atih. Itu orang bilang apa? Itu Muhammad sehari-hari demen banget nyender di Ka'bah. Lu pada pernah ke Ka'bah atau belum? Hah? Mudah-mudahan pulang dari sini ke Ka'bah semua. Pengen enggak? Pengen? Pengen enggak Bu? Ke Ka'bah? Pengen enggak ziarah Rasulullah? Niat ada enggak niat? Kepengenan ada enggak? Duit? Itu yang masalah. Pengen doang, nah bukan enggak. Kebangetan. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lisan kita dimudahkan bisa berselawat kepada Rasulullah di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kasih tahu, kalau mau berangkat umroh, saya kasih tahu, pakai travel nih, jangan sama orang cingkrang. Ngerti cingkrang nggak? Orang yang nggak demen maulid tahu, orang yang nggak demen tahlil tahu. Daftarnya jangan sama dia. Kenapa? Kalau daftar sama dia, nggak bakal diajak ziarah Rasulullah. Gak bakal diajak sholat 2 rakaat di Raudhah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, di antara mimbar dan rumahku itu adalah taman surga. Sekarang kalau masuk Raudhah gak perlu ngantri panjang, ada tasrihnya, masuk ada izinnya, dibuatin nanti izin sama muassasah, bisa masuk situ. Kalau ibu bapak semua daftar sama orang-orang yang cingkrang gak demen maulid, kagak bakal dibikinin. Kenapa? Karena mereka mengatakan halaman Masjid Nabawi sama dengan Raudhah. Tuh, sombongnya dia. 30 juta mahal, kok kagak dibawa masuk situ. Kok saya tahu orang cerita sama saya, tak Raudhah apa? Lah kalau baru pulang umroh, kok nggak tahu Raudhah? Gue gergetan, kalau gini gergetan. Itu orang-orang yang begitu tuh, yang bilang maulid haram, yang bilang sholawat Nabi tibbil qulub haram. Padahal kalau kita ke Madinah Al-Munawwarah, ke Masjidun Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW, itu ba'dal maghrib, kullu ba'dal maghrib, setiap ba'dal maghrib itu ada halaqah pengajian di situ. Ibu kalau mau ngaji itu dengerin, ngomongnya boleh syarat, ngerti kagak geleng-geleng gitu. Saya pernah datang, saya pernah duduk di situ. Saya bilang ada rame-rame pengajian, saya duduk di situ. Apa ulamanya bilang? Ulama Madinah nih yang ngomong nih. Ulama Madinah yang ngomong apa? Anda kalau datang ke Madinah ziarah sama Nabi Muhammad. Dia yang katanya belajar sama orang Madinah, yang katanya ngaji sama orang Madinah, datang ke sini bilang jangan ziarah Nabi. Lu gak pernah main ke sono kali gak punya duit dia ke sono, gak tahu. Di sono Bu, sholat ada yang begini, ada yang begini, gak ada yang berantem. Kita lagi sholat ada orang lewat, gak ada yang berantem. Kenapa? Ikhtilafu ummati rahmah. Karena Nabi mengatakan apa? Perbedaan di kalangan umatku itu rahmat. Di sono aja nggak berantem, di sini ribet banget. Lagi sholat kaki kita disamperin. Betul apa enggak? Begitu begini, gue begini, dinyamperin lagi, gue geser, dinyamperin lagi, gue tendang aja gini. Harus. Emang kenapa sih setannya? Emang kenapa? Setan lewat, Pak Ustaz. Ya lo ngangkang gitu juga setan lewat sini. Tuh. Kalau orang nggak ngaji adab dari awal begitu. Ulama kita ini kemudian naskober dan pedati, pelajaran pengajian yang pertama diajarin itu babnya bab adab. Supaya apa? Supaya kalau punya ilmu nggak sombong sama orang. Sedangkan mereka kagak ngaji adab, ngajinya langsung tauhid. Sehingga yang benar dia doang. Yang megang kunci surga kan dia. Kita bikin aja duplikatnya minjem sama dia. Aku cuma gergetan doang. Kenapa saya bilang begitu? Sepupu saya kelas 3 SD baca salawat di sekolahnya dibilang haram.
Dia salawat Allah, summa sholli. Namanya anak-anak ya. Namanya anak-anak lagi selawatan dibilang haram. Ini cerdas nih anak nanya sama gurunya. Emang kenapa bu haram? Gurunya ngomong apa? Lu baca aja Google. Kan gurunya bego orang gitu. Kenapa jadi baca Google? Lo jawab dong pertanyaannya. Ya mudah-mudahan bisa ziarah kepada Rasulullah. Duduk nih ngaji begini ya Allah, pengen mau ziarah Nabi. Mudah-mudahan kosasi haji umroh kosasi ongkos di nasi. Enak kan? Enak kan? Saya 2 kali umroh nggak bayar. Masya Allah. Kalau ada orang ngundang ratiban umroh datang. Kalau ada orang ngundang ratiban haji datang. Saya habis diundang ratiban umroh, pas pulang dipanggil sama kiai. Ustaz punya paspor, punya minggu depan berangkat umroh. Nggak bayar dikasih ongkos. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang ngundang datang haji, kita datang, kita ikut haji. Kalau ada orang kawinan ngundang kawinan, kita datang supaya kita bisa kawin. Kalau ada orang ngundang kematian, datang supaya pada lu aja duluan. Kalau urusan mati kan nggak ada yang tahu tuh. Ya nggak tua nggak muda. Bisa yang tua duluan, yang muda belakangan, atau yang muda belakangan yang tua duluan. Bisa jadi yang ngomong belakangan yang duduk duluan, atau yang duduk duluan yang ngomong belakangan. Nggak ada yang tahu. Jadi sono-sono kita ya. Saya gregetan. Saya kasih tahu tuh ya, jangan daftar sama dia. Lo nggak bakal dianterin. Nggak bakal dianterin sama mereka. Itu biasa aja sama Madinah tuh dia biasa aja. 9 jam di atas pesawat. 9 jam di atas pesawat. Saya bisa nyelamatin kita. Kalau bukan Allah, udah jauh ke sono. Fisik kita tenaga habis, duit habis. Masa nggak ziarah Nabi? Betul nggak? Betul nggak? Masya Allah. Supaya ibu tahu, bapak tahu, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berangkat ke Makkah dan Madinah. Amin ya Rabbal. Jadi Rasulullah itu udah jam berapa nih? Kok udah pada was-was sih? Terusin apa udah? Terus. Hah? Terus nggak? Terus. Ya kan parkir lah terus melulu. Nabi itu demen banget kata-kata torik nih, entah saya habisin kisahnya. Itu Nabi seneng banget senderan di tembok Ka'bah. Makanya banyak tuh orang yang ke Ka'bah ngeratapin Ka'bah, cium Ka'bah boleh-boleh aja. Nggak cium boleh, cium juga boleh. Yang nyium boleh, yang nggak juga boleh. Cuman yang nggak mau nyium jangan rewel. Aku sama lagi kan gua ngomongnya. Habis dia begitu sih. Nggak usah cium-cium Hajar Aswad kata dia. Itu batu yang pernah dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita berusaha untuk mencium batu itu? Kau gagalkan. Masya Allah. Hajar Aswad warnanya apa? Hajar Aswad warnanya apa? Hitam. Ibu lakinya putih apa hitam? Hitam. Anggap aja itu Hajar Aswad. Nabi kalau manggil istrinya ya Humairah karena wajahnya kemerah-merahan. Ibu kalau punya suami hitam panggil, iya Hajarul Aswad. Sini lo gue cium, gue cipok, sini lo gue cipok. Anak oper lo. Alhamdulillah nih anak-anak kita pada ngaji nih. Anak-anak masih muda, alhamdulillah dengan ngaji semua bagus. Masya Allah, jangan sampai malam minggu berduaan di atas motor di bawah kuburan. Jangan di kuburan nih. Kalau laki-laki berduaan di atas motor, sepi. Yang ketiga siapa? Setan. Setannya namanya setan uka-uka. Ngomong yang lagi, bukan anak dong. Ngomong lagi, uka aju dong. Bukan anak sama uka aju. Bahaya tuh namanya setannya setan uka-uka tuh. Karena mau uka aju. Hati-hati bu, perempuan mesti dijaga. Ya. Sekarang makin heran lagi, mertua sama mantu berhubungan gelok nih zaman tuh. Aduh, kebaya merah udah hilang. Nonton lu ya. Oper. Sama kalau kita ngomong. Terusin. Nabi itu senang senderan di tembok Ka'bah. Kata Torik, kalau salah seorang dari kita berani naik ke atas Ka'bah, membawa batu, kemudian melempar batu itu di kepala Rasulullah, lahalaka min sa'ati, niscaya saat itu Muhammad akan mati. Hazan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dari dulu udah ancamannya berat sudah. Sekarang kita Ustaz enak. Dulu Nabi datang ke Taif bukan disambut. Sekarang Ustaz disambut enak. Disambut, dikasih minumnya lain, ada durian lagi. Sengaja belum gue makan, biar dibungkusin maksudnya gitu. Udah dihabisin kali dalam itu gue gak makan. Maaf, canda Ustaz aku yang pikirin. Siapin pikirin dong.
Masya Allah. Sekarang enak Ustaz. Saya tuh udah 2 bulan tuh kulkas tuh nggak bisa ditutup. Masya Allah. Engselnya rusak. Curiga aja. Lah, kulkas zaman dulu udah kembang es. Hadirin yang dimuliakan Allah. Terus ada orang mengatakan, lawit tafattum ala qawli. Kalau ada orang yang berani melakukan hal seperti itu, ada seorang mengacungkan diri namanya Syihab. Saya yang akan mengeksekusi Muhammad. Masya Allah. Besok Nabi mau dibunuh. Benar. Kumpul semua Abu Jahal, Tariq As-Syaidalani, Syihab yang ingin naik, ingin melempar kepala Rasulullah. Nabi lagi senderan di tembok Ka'bah. Naik ke atas tuh Syihab. Dia membawa batu yang besar. Kemudian dilempar batu itu di atas kepala Rasulullah. Fakharaja min jidarihi hajarun. Maka batu dari Ka'bah itu keluar dari Ka'bah menutup kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakunu fil hawa. Itu batunya kenapa enggak kena kepala Rasulullah? Karena ada batu dari Ka'bah yang keluar. Jadi menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi hatta qama Rasulullah. Nabi bangun saat itu melihat batu itu melayang di atas udara. Dipandang batu itu oleh Rasulullah, maka batu itu jatuh bin mautihi. Dia jatuh ke bawah, kemudian batu yang tadi menyelamatkan Rasulullah masuk lagi ke dalam Ka'bah. Inilah mukjizat Nabi Muhammad. Maka Nabi itu beda sama kita. Basyarun lakal. Tadi Maulid tadi baca, Nabi itu manusia tapi gak seperti manusia. Nabi keringetan gak? Kita? Bu, Nabi keringetan nggak? Ibu keringetan nggak? Bapak kita keringetan nggak? Tapi keringet kita sama keringet Nabi beda. Nabi keringetnya wangi misik. Makanya ada qasidah. Assalamu alaik ya miski wa tibi. Wangi Muhammad, wangi misik. Sehingga saking wangi misik, keringet lalar kalau nemplok ada merosot. Coba kalau kita keringetan, lalar nemplok, merosot apa demen? Udah keringetan banyak pasir-pasir lagi. Ya Allah, itu bedanya kita menabi. Makanya Sayyidatuna Aisyah, kalau Rasulullah pulang keringetan, apa Aisyah bilang? Ya miski watibi, sini. Rasulullah yang keringetnya bau musik, dilap, dicium sama Sayyidatuna Aisyah. Pernah bini kita begitu? Pernah Pak? Itu dia macam. Pernah kita pulang keringetan, kata istri kita, Papa sini mama kelapin keringetnya. Pernah? Pernah? Sama. Apalagi pulang macul, nggak pakai deodoran, ketek berpasir, baunya bau apaan tuh ya? Apalagi kondisi lagi panas. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Likulli nabiyyin mu'jizatun. Setiap nabi punya mukjizat. Nabi Isa punya mukjizat. Orang mati bisa dibikin hidup sama Nabi Isa. 3 hari mati dikeplak melek tuh orang. Ada yang berani sini dikubur lo gali lo keplak palanya berani. Masya Allah. Nabi Sulaiman punya mukjizat. Apa? Setan bisa diikat. Setan. Tapi semua itu mukjizatnya belum seberapa dengan mukjizat Rasulullah. Nabi pernah disediakan sebuah potongan daging kambing udah dicacat, dipotong, mau dimakan sama Nabi. Itu daging ngomong apa? Ya Muhammad, la ta'kulni inni masmumun. Muhammad, jangan makan saya karena saya sudah diracun. Daging bisa ngomong. Pernah kita minum susu, Pak, susunya bisa ngomong. Pak, pernah di rumah minum susu, susunya bisa ngomong? Ya baru paham. Pernah? Jangan minum aku sudah expired. Itu bedanya kita sama Nabi.
Beda kita sama Nabi. Beda Pak, kita sama Nabi. Basyarun lakal kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Nabi orangnya malu. Pernah Nabi lagi renovasi Ka'bah pakai gamis. Gamisnya keangkat, pahanya betisnya kelihatan. Nabi malu, mukanya merah. Tuh Nabi orangnya pemalu. Orang kita bukan pemalu, malu-maluin. Urat malunya udah putus. Bayangin nenek-nenek naik motor Mio, pakai celana wahai. Wahai apa Hawai? Hawai segini. Kalau Hawai naik lagi tuh Hawai. Kalau nggak pakai hai. Nenek-nenek naik motor Mio, bunyi lagi jalan, lepak. Kirain knalpotnya dibobok, bukan, kulit kena angin. Basyarun lakal. Makanya kita beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang jaga Nabi Muhammad? Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu Pak, terakhir saya sampaikan, sebelum Nabi ada di perut ibunya, kanat Quraisy fi jadbin syadidin wa dhikin azim. Saat itu kondisi Quraisy, pohon aja nggak ada yang numbuh daunnya, kering, musim kemarau yang berkepanjangan. Tapi lama tatkala Nabi ada pertama kali di perut ibunya, wahdaratil ardu wa hamalatil asjar, bumi menjadi hijau, wa atahumur rifdu, pemberian semua datang dari Allah, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kita bikin acara semacam ini, kampung kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan heran, jangan takut, majlis semacam ini yang mengangkat musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian yang gak sholat, kenapa kalian tidak diazab sama Allah? Apa kata Nabi? Karena masih ada yang sholat. Lo yang mabok, kenapa lo gak diazab sama Allah? Karena masih banyak orang yang menangis kepada Allah. Kamu yang gak mau puasa Ramadan, kenapa gak diazab? Apa kata Nabi? Karena masih banyak orang yang puasa Ramadan. Selama masih banyak orang yang bikin kebaikan, Allah gak turunin musibah, saudara. Ini kebaikan bukan? Doain semua panitia panjang umur, sehat walafiat, sehingga nanti tahun-tahun yang akan datang bisa mensiarkan musola apa nih? Lupa namanya. Tahu Nurul Iman. Semua mendapatkan barokah dari Allah. Terakhir sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah. Mau nggak berselawat kepada Rasulullah? Tim Hadro masih kuat nggak? Main ya. Ntar amplopnya bagi kita, amplop gua kita bagi dua. Ya bu, isinya amplopnya ya. Maaf nih, ngomongin amplop bukan minta duit, bukan. Emang kalau pulang ceramah kan suka dikasih amplop. Ya cuman saya buang. Kadang bu, kalau ceramah pulang saya dari pagi sudah 4 acara, belum tidur, jalan sendirian dari tadi susah, teman-teman lagi pada susah, jalan dari pagi, panasnya udah kayak apa tahu dari pagi. Ya tadi saya tuh jam 6 ada acara khotmul Quran pada maghrib di toilet, rasa-rasa badan udah gak kuat berangkat ke sini. Ya Allah, kita bilang gimana, badan udah gak kuat. Akhirnya saya baca Quran. Setelah baca Quran badan disehatin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Quran. Ya. Kalau pulang kemalaman tuh bini suka nanya, dikira kita ngayap. Abang dari mana? Pulang ceramah. Kok nggak bawa parcel tuh? Ditanya. Bukan kasih tahu, bukan minta, cuma cerita. Kok nggak bawa parcel? Panitia lupa. Coba kalau bawa. Nah bini, pulang ngaji, pulang ceramah, bukan minta, masih tahu doang. Biar memahamin. Kalau belum beli masih ada waktu. Ya Allah ya Rasulullah, ini gitu ya. Allah nih doain ini anak muda nih. Saya kasih tahu, cari bini yang pintar cari duit, bang. Cari bini yang pintar cari duit. Itu bini saya pintar cari duit, saya kawinin bu. Kadang pulang ceramah kemalaman kan duit saya terbawa bantal. Besok pagi gue hitung, tidur dulu. Subuh gue duluan yang ke masjid. Dia bebenah. Pas bebenah ngangkat bantal nemu. Pas gue pulang ditanya, abang duit apaan? Duit sial. Oh sial udah gue umpetin ketahuan juga. Ini namanya bini pintar cari. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Baca. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah.